Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Amelia Rahma dengan NIM 12513201185, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah pengantar sosiologi yang diampu oleh Bapak Abdul Hafiz S.Sos MA. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas akademik sekaligus untuk menjelaskan pemahaman saya terhadap apa itu mobilitas sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua orang memiliki kedudukan, status, atau peranan sosial yang sama. Ada individu yang menempati posisi lebih tinggi karena kekuasaan, pendidikan, ekonomi, atau keturunan, dan ada pula juga yang berada pada lapisan bawah. Perbedaan posisi tersebut menciptakan suatu struktur sosial yang bersifat dinamis, di mana setiap individu berpotensi mengalami perubahan kedudukan. Perubahan ini dapat terjadi karena usaha pribadi, kesempatan, atau kondisi sosial tertentu. Fenomena perubahan posisi sosial inilah yang disebut dengan mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas secara etimologis berarti perpindahan atau gerak, sedangkan sosial berarti berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian, mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya dalam struktur sosial bermasyarakat. Menurut Piritim A. Sorikin, mobilitas sosial merupakan perpindahan individu atau kelompok dari suatu posisi sosial ke posisi sosial lainnya dalam interaksi sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pertama, ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal terjadi jika seseorang berpindah dari satu kedudukan sosial ke kedudukan lain yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada mobilitas sosial naik. Terjadi ketika seseorang naik ke status sosial yang lebih tinggi, misalnya seorang guru menjadi kepala sekolah. Yang kedua, mobilitas sosial turun. Terjadi ketika seseorang turun ke status sosial yang lebih rendah, misalnya seorang pejabat yang diberhentikan karena pelanggaran hukum. Yang kedua, ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal terjadi jika seseorang berpindah dari satu kedudukan ke kedudukan lain yang sederajat, tanpa mengubah lapisan sosialnya. Contohnya, seperti seorang dokter yang pindah dari rumah sakit A ke rumah sakit B, atau seorang karyawan yang pindah divisi dalam satu perusahaan. Faktor penyebab mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar peluang untuk memperoleh status sosial yang lebih baik. Yang kedua, ekonomi. Peningkatan kemampuan ekonomi dapat mendorong seseorang naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Misalnya, seseorang yang berhasil membuka usaha sukses dapat meningkatkan statusnya di mata masyarakat. Yang ketiga, pekerjaan. Profesi atau jenis pekerjaan yang dilakukan seseorang turut menentukan kedudukan sosialnya. Pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan penghasilan besar biasanya menempatkan individu pada posisi sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, perkawinan. Perkawinan juga dapat menjadi saluran mobilitas sosial, terutama jika seseorang menikah dengan pasangan yang memiliki status sosialnya yang lebih tinggi. Yang kelima, perubahan struktur sosial. Modernisasi, urbanisasi, dan industrialisasi mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan mengubah struktur masyarakat sehingga mempermudah mobilitas sosial. Gejala, akibat, dan aspek mobilitas sosial. Gejala-gejala mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat dikenali melalui beberapa gejala atau tanda yang tampak dalam kehidupan masyarakat seperti: yang pertama, perubahan gaya hidup. Seseorang yang mengalami peningkatan sosial biasanya mengubah pola konsumsi, gaya berpakaian, dan lingkungan pergaulannya. Yang kedua, perubahan nilai dan norma sosial. Masyarakat yang dinamis akan menunjukkan nilai-nilai baru seperti kerja keras, kompetensi, dan meritokrasi. Yang ketiga, perubahan hubungan sosial.
Individu yang berpindah status sosial cenderung berinteraksi dengan kelompok baru sehingga pola hubungan sosial pun ikut berubah. Selanjutnya, akibat mobilitas sosial. Mobilitas sosial membawa dampak baik dan buruk bagi kehidupan bermasyarakat seperti dampak positif, yaitu meningkatkan semangat kerja dan motivasi individu. Selanjutnya, mendorong masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dan juga menumbuhkan inovasi sosial dan memperkuat integrasi sosial. Selanjutnya, ada dampak negatif. Dampak negatif seperti timbulnya konflik sosial akibat kecemburuan antar lapisan. Selanjutnya, meningkatnya kesenjangan ekonomi jika kesempatan mobilitas tidak merata dan juga terjadinya disorganisasi sosial ketika individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan status barunya. Yang selanjutnya ada aspek-aspek dalam mobilitas sosial. Terdapat beberapa aspek penting yang menjadi bagian dari mobilitas sosial, yaitu yang pertama, status sosial. Posisi seseorang dalam masyarakat berdasarkan penghargaan sosial yang diterimanya. Yang kedua, peranan sosial. Harapan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status yang dimilikinya. Dan yang ketiga, struktur sosial. Susunan lapisan masyarakat yang menjadi dasar dari terjadinya mobilitas sosial. Jadi, kesimpulannya adalah mobilitas sosial merupakan proses perubahan kedudukan individu atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Proses ini dapat bersifat vertikal maupun horizontal, serta dapat terjadi antar generasi maupun dalam satu generasi. Faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas sosial meliputi pendidikan, ekonomi, pekerjaan, perkawinan, perubahan struktur sosial, serta kebijakan pemerintah. Mobilitas sosial menimbulkan berbagai gejala dan akibat, baik positif seperti peningkatan motivasi dan kemajuan sosial, maupun negatif seperti kecemburuan sosial dan ketimpangan ekonomi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video ujian akhir semester saya mata kuliah pengantar sosiologi. Dan terima kasih kepada Bapak Abdul Hafiz S.Sos MA selaku dosen mata kuliah pengantar sosiologi atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada saya selama masa perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.